Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 30 November, judul renungan kita, Yesus diadili. Ayat hafalan, Matius pasal 26, ayat 57. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli Taurat dan tua-tua. Yesus ditangkap di tengah malam, sebagaimana tertulis di dalam Istilah Komentari, halaman 528. Ditangkap seperti menangkap pencuri di malam hari. Jumlah pasukan yang menangkapnya adalah serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 26 ayat 47, seperti menangkap penjahat besar. Dari lembah Kidron di taman Getsemani, Yesus dibawa menghadap imam besar Kayafas, sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 14 ayat 53. Saat itu sudah lewat tengah malam, dan teriakan massa yang mengikutinya memecahkan keheningan udara yang tenang. Juru selamat diikat dan dijaga ketat, dan dia bergerak dengan kesakitan. Sebagaimana tertulis dalam Ellen G. White The Sarcophagus, halaman 698. Yesus dibawa ke sana untuk diadili. Manusia mengadili Tuhan. Imam besar Kayafas dan semua imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli Taurat berkumpul di situ. Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 14 ayat 53. Mereka menempat diri mereka lebih tinggi dari Tuhan. Yesus adalah Mesias yang disebut anak Allah dan anak manusia. Tetapi imam-imam kepala mengadili Yesus di malam itu juga. Pengadilan manusia menempatkan diri lebih tinggi dari Tuhan. Ketika Yesus dibawa malam itu dari lembah Kidron, taman Getsemani, menuju pengadilan Kayafas, mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 18 ayat 13. Hanas adalah kepala keluarga imam yang bertugas, dan untuk menghormati usianya, ia ditetapkan oleh orang-orang sebagai imam besar. Nasihatnya dicari dan anggap sebagai suara Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ellen G. White The Sarcophagus, halaman 698. Konspirasi manusia menjadi lebih tinggi dari apa yang seharusnya mengakui kekuasaan Tuhan. Yesus menghadapi pengadilan manusia, yaitu pengadilan berlapis. Pengadilan di malam hari yang melanggar etika waktu, tapi juga menghadapi pengadilan di siang hari. Pengadilan pertama adalah di hadapan Hanas, mertua Kayafas, yang dianggap mewakili suara Tuhan, dan kemudian pengadilan di hadapan Kayafas. Dia diberikan dua pemeriksaan pendahuluan, satu di hadapan Anas sendiri, dan satu lagi di hadapan Anas dan Kayafas. Sebagaimana yang tertulis di dalam Istilah Komentari, halaman 528, dan sebagaimana yang terdapat di dalam Ellen G. White The Sarcophagus, halaman 703 dan 760. Selain pengadilan perlapis dari otoritas pengadilan agama Yahudi, Yesus juga ditetapkan dengan otoritas pengadilan sipil pemerintahan. Sesungguhnya Yesus diadili bukan karena dosa dan kesalahannya. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 14 ayat 55 dan ayat 56.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4. Renungkan beban dan pengorbanan Yesus. Itu semuanya adalah untuk keselamatan kita. Sebagaimana yang terdapat di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 bagian B. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa Engkau telah mati mengorbankan nyawa-Mu bagi kami manusia yang berdosa. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh merenungkan pengorbanan-Mu dan mengasihi-Mu sepanjang hidup kami. Dengan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.